Oke, kita lanjutkan kembali pada pembelajaran pembuatan form pasien dengan menggunakan Visual Basic dan Microsoft Access ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat bagaimana menghubungkan antara program Visual Basic dengan Access, kemudian menampilkan data yang ada di dalam database Access ke dalam data grid view. Kemudian kita juga sudah membuat bagaimana data itu disimpan dari form VB ke dalam Access gitu ya. Nah, berikutnya kita akan membuat fungsi ubah dan hapus ini supaya bisa dijalankan. Adapun langkah-langkah pengerjaannya adalah seperti ini. Kita double klik tombol ubah. Oke, seperti itu. Nah, kita bisa copy paste dari yang sudah ada. Nah, kita paste di sini. Oke. Nah, tentunya kalau untuk ubah query yang akan kita gunakan bukan menggunakan seperti ini, melainkan kita menggunakan query update ya. Update nama tabel, kemudian nanti diiringi dengan nama kolomnya. Nah, cara penggunaannya adalah update pasien. Nah, ini set. Kira-kira nanti nama kolom apa saja yang akan bisa kita ubah. Contoh, di sini sebagai contoh, nama kolom untuk nomor handphone yang bisa diubah. Jadi nanti untuk nama dan tanggal lahir, sementara kita tidak ubah dulu. Pada prinsipnya data itu bisa diubah. Ini hanya akan contoh bagaimana cara merubah kolom. Di sini kita tentukan nama kolomnya yaitu nomor handphone. Tapi saya perlu cek dulu di sini. Kita samakan. Nah, ini nama kolomnya ini diambil dari database yang sudah kita buat. Berarti nama kolomnya adalah HP. Nah, sehingga kita penulisannya update pasien set HP sama dengan kita gunakan parameter. Nah, berarti pembuatan parameter diawali dengan simbol add. Bisa seperti ini. Kemudian, nah, untuk merubah salah satu data, jadi tidak semua data diubah, maka kita menggunakan klausa where ya, dimana nomor RK medisnya sama dengan nomor RM. Jadi di sini kita memerlukan dua parameter, parameter HP kemudian parameter RM. Jadi setiap parameter itu diawali dengan simbol add. Sehingga di bawah kita membutuhkan dua parameter. Di sini ada 4, jadi kita cukup hapus 2. Oke. Nah, tentunya ini juga harus disesuaikan susunannya. HP kemudian ORM. Jadi HP itu urutan yang pertama. Jadi kita naikkan ke atas ini. Nah, seperti ini urutannya. Karena yang pertama disebut adalah parameter HP. Jadi maka yang paling atas adalah HP. Nah, ini kita perlu ganti menjadi HP. Dan yang berikutnya ini adalah RM. Oke, kita coba tes. Koneksi berhasil. Nah, data ini bagaimana cara kerjanya? Akan merubah nomor handphone berdasarkan nomor rekam medis yang ada di dalam text box. Nah, saya umpamakan di sini nomor rekam medisnya adalah nomor rekam medis yang pertama. Nah, ini dia. Nah, di sini kelihatan nomor handphonenya adalah ini. Dan saya akan ubah menjadi contoh. Oke, setelah itu kita klik ubah. Oke, secara otomatis data akan berubah sesuai dengan apa yang kita instruksikan. Namun di sini belum ada seperti pesan atau notifikasi bahwa data pasien berhasil. Kita coba buat contohnya. Ini kita close dulu. Oke, kita tambahkan pesan di bawah ini. Escape box. Data pasien berhasil diubah.
Nah, ini kita lengkapi untuk pesannya, VB information ubah data. Oke. Kita coba tes kembali. Nah, kali ini saya akan balikin lagi nomornya, nomor HP-nya. Oke, nomor HP-nya. Nah, kita klik tombol ubah. Oke. Oh, sini sepertinya ada yang salah. Kenapa dia muncul? Oke, cancel ya. Oh, ada ini. Nah, ini meskipun di cancel dia tidak akan merubah data yang sudah diinputkan. Jadi ini hanya kesalahan pada ini. Oke, only. Ya. Ini kita contoh lagi. Nah, ini kali ini kita akan ubah data nomor handphone dengan nomor rekam medis yang kedua. Ya, ubah saja ya. Oke, seperti ini. Kemudian klik ubah. Oke. Nah, berikutnya adalah tombol hapus. Jadi, tombol hapus ini dia akan berfungsi untuk menghapus data. Jadi, jika ada data yang akan dihapus, maka kita akan menggunakan tombol ini. Nah, kembali lagi ke form. Di sini kita double klik. Oke, ini sama. Kita ambil aja dari yang sudah ada. Nah, kali ini cukup sampai fokus. Kemudian kita copy dan paste di bawah ini. Oke. Nah, tentunya untuk query yang akan kita gunakan perlu kita ubah. Nah, karena kondisi atau kriteria data yang diubah sama dengan data yang akan dihapus, data yang akan dihapus sama dengan data yang akan diubah, maka untuk where ini masih kita gunakan, sehingga kita hanya merubah baris kode yang di blok ini. Caranya delete from pasien. Nah, jadi hapus dari tabel pasien di mana kolom nomor rekam medisnya sama dengan nomor rekam medis yang kita input. Nah, di sini nomor rekam medis kita hanya membutuhkan satu parameter. Kalau di update dia membutuhkan dua parameter. Sehingga di bawah kita cukup tambahkan satu parameter. Nah, parameter yang ini yang tidak kita gunakan, jadi kita hapus saja. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian, nah tentunya kita bisa coba dulu ya. Oke. Koneksi berhasil. Nah, saya akan coba hapus data pasien dengan nomor rekam medis yang terakhir. Nah, ini dia. Kita klik hapus. Ya, datanya sudah terhapus. Jadi dia tidak akan ditampilkan dalam data grid view. Namun bagaimana caranya? Ketika saya menekan tombol hapus, itu ada satu buah pesan yang memberikan informasi apakah data yang kita hapus ini benar-benar akan dihapus. Jadi hanya semacam konfirmasi apakah data akan dihapus atau tidak. Jadi mungkin klik tombol hapus itu tidak sengaja diklik gitu ya. Bisa juga nanti kita membuat satu buah pesan, di mana pesan itu untuk menentukan opsinya ya atau tidak, atau yes or no. Nah, bagaimana caranya? Kembali lagi ke rumusnya atau ke kode programnya. Nah, sebelum program itu menjalankan atau mengeksekusi baris kode ini, maka tentunya kita di awal harus memberikan pesan. Nah, contoh seperti ini. If message box yakin data pasien akan dihapus. Nah, kayak seperti ini. Kemudian kita tambahkan tombol apa yang akan kita gunakan. Berarti di sini VB yes no. Nah, kita tambahkan icon question mark VB question. Nah, kemudian kita tambahkan judul hapus data. Oke. Nah, ini karena di awal dia merupakan kondisi selection if. Nah,
Ini kondisinya apa? Sama dengan VB yes. Oke. Setelah itu then. Ya. Setelah menggunakan kata then artinya akan dieksekusi. Jadi kalau saya pilih tombol yes, maka dia akan menjalankan perintah ini. Nah, jangan lupa ketika kita menekan tombol membuat fungsi if, maka di bagian akhir ini, nah ini dia garis seperti ini, dia artinya mungkin, nah ini nih, ada deskripsinya. If must end with matching and if. Jadi kalau ada if, ada then, maka dia harus ada and if atau sebagai akhir dari selectionnya. And if-nya ada di paling akhir ini. Nah, harusnya di sini gitu ya. Tapi kode program ini yang akan dijalankan, maka and if-nya ada di sini. And if. Oke. Jadi terjemahan bebasnya mungkin kira-kira seperti ini. Jika pesannya yang isi tulisannya ini, kemudian yang disediakan ada tombol yes no, sama dengan ini kurung bukanya kita hapus saja mungkin ya. Ya. Oke, seperti ini. Maka kalau saya pilih tombol yes, maka data itu akan dihapus. Sebaliknya, jika saya menekan tombol no, maka proses ini akan dilewati. Oke, sehingga datanya tidak akan dihapus. Mari kita coba tes hasilnya. Nah, data yang terakhir dihapus, kita masukin data yang terakhir lagi. Oke, ini. Nah, saya akan klik tombol hapus. Nah, di sini akan muncul konfirmasi bahwa data akan dihapus. Yakin data pasien akan dihapus. Kalau saya pilih yes, maka data ini akan hilang. Kalau saya pilih no, nah dia nanti akan kembali ke awal. Jadi datanya tidak akan terhapus. Oke, seperti itu. Oke, saya klik dan saya hapus. Ya, datanya tinggal 2. Oke, tentunya ketika kita memilih data pasien, bisa di input dengan seperti ini. Oke. Ya, contoh. Nah, ini datanya tidak ada. Nah, bagaimana caranya ketika data pasien ini saya cukup ambil atau cukup diklik dari data grid view yang sudah ada di bawah ini tanpa harus kita ketik ulang. Oke, nah caranya seperti ini. Kita close, kemudian kembali ke form. Kita cukup double klik pada area form data grid view ini. Nah, seperti ini, data grid view 1 cell content klik. Oke, kalau cell content klik berarti cukup 1 kali klik. Nah, berikutnya rumusnya kita cukup panggil seperti ini. Kita tampung datanya ke masing-masing text box. Nah, di sini ada text box nomor rekam medis. Titik teks sama dengan data grid view 1 dot current row dot cells. Nah, ini kita awali dengan index. Kalau index berarti dia diawali dengan 0, gitu kan? Kalau 0 itu maksudnya adalah kolom atau kolom pertama yaitu nomor rekam medis, maka dia akan disesuaikan. Oke, seperti ini. Kemudian nama. Nah, kita bisa ambil dari yang sudah ada di sini. Kita tinggal ganti angka satunya. Berarti angka 1 adalah nama pasiennya. Detail lahir dot value. Oke, ini adalah kedua. Dan yang terakhir adalah ini adalah 3. Nah, kita fokuskan untuk kursornya kita simpan di nama. Jadi txt nama dot focus. Nah, seperti ini. Oke, kita tes. Koneksi berhasil. Jadi kalau saya pilih ini 1 kali, ya, dia akan diam di sini. Ini juga, nah ini juga sama. Oke. Nah, ini saya coba ambil data yang sudah ada, 3-nya Andi 08 1322 1123 klik simpan ya. Jadi kalau saya pilih, nah ini Andi, saya nomor handphonenya akan diganti 087123 123, kemudian klik ubah.
Ya, datanya sudah berubah. Itu dia untuk pembuatan form pasien. Teman-teman nanti silakan untuk coba praktek bagaimana caranya membuat form yang lainnya. Tentunya dengan mempelajari yang sudah dipelajari pada video tutorial ini atau video pembelajaran ini. Oke, terima kasih.